PPT tadi Bu. Pak, siapa namanya? Oh iya Pak, nama saya Nur Ali Setiadi. Saya di sini membantu Bu Dekan di Wakil Dekan Bidang Mahasiswa, Alumni dan Kerjasama. Pak, nah, tahun ini lulusannya berapa Pak? Tahun Dan ini, perinciannya? kalau tahun ini kan bukan tahun ya, kalau jadi periode. Kalau karena UMS itu kan wisudanya 4 kali. Periode ini di bulan apa ini April ya, yang akan wisuda besok tanggal ini periode pertama di tahun ini, ya tahun ini. Periode tahun ini itu ada 348. Ini yang paling banyak. Paling banyak Selama selama saya menjabat. Jadi karena kan sejujurnya acara pelepasan wisuda di Kabupaten Kusatan itu baru dimulai tahun 2021. Jadi selama ini FIK belum melakukan itu. Baru tahun 2021 kita melakukan pelepasan wisuda dan dari 2021 sampai periode sekarang itu baru yang sekarang yang paling banyak 348. Profilnya itu arahnya kemana Pak masing-masing prodi? Karena masing-masing prodi itu memiliki profil lulusan sendiri-sendiri. Namun secara fakultas pada prinsipnya profil lulusan fakultas kesehatan itu adalah dia profesional di bidang kesehatan tentunya, baik itu kesehatan masyarakat, keperawatan, gizi, dan fisioterapi. Yang kedua adalah bekal yang berikutnya adalah bekal tentang kehidupan bermasyarakat yang didasari dengan al-Islam dan kemuhammadiyaan. Itu profil secara keseluruhan. Kalau secara profesionalitas, setiap prodi memiliki profil masing-masing. Dari prodi kesehatan yang secara garis umum ada 4 keilmuan tadi ya, keperawatan, fisioterapi, kesehatan masyarakat, dan ilmu gizi. Kalau sampai saat ini terpantau nggak lulusannya sudah berapa? Kalau sampai selama ini lulusannya, kalau sampai jumlahnya totalnya berapa banyak Pak. Tapi data itu kan tersental di UMS ya, karena kami tidak melihat satu persatu. Ada di dalam sistemnya UMS itu sudah terlihat lulusannya banyak, itu sudah ada. Karena kalau misalnya tiap angkatan dibikin rata-rata 200 kalikan 4, berarti kan kalikan 3 aja misalnya udah 600 per tahun keluar sudah. Padahal yang masuk di FIK itu setiap tahun yang masuk itu 700 sekian, 750, 777. Mahasiswanya itu dari mana saja? Mahasiswanya Solo Raya pasti, kemudian agak ke sana sedikit berarti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta ada, kemudian luar Jawa, baik itu Kalimantan, ada yang Sumatera. Rata-rata mereka tahu. Ada yang internasional sebenarnya, tapi memang yang internasional belum lulus. Ya. Mereka rata-rata tahu FIK itu dari mana? Mereka tahu FIK karena sekarang itu sudah sejak zaman media sosial ya banyak. Itu paling mudah pencarian itu kan lewat media sosial, baik itu website ya, kemudian Facebook, YouTube, TikTok dan sebagainya. Jadi yang paling banyak mereka tahu ya dari medsos itu, dan dia membandingkan kampus satu dengan yang lain, kemudian dia bisa membandingkan ranking, akreditasi, itu kan sekarang dengan mudah ya, beda sama zaman kita dulu harus datang ke kampusnya, menemui satu-satu, menanyakan. Sekarang nggak perlu, tinggal klik dia bisa membandingkan satu persatu. Kayaknya lulusan yang periode ini bertabur prestasi tadi Pak ya. Kalau ini iya, ini memang banyak prestasi dan ada juga yang sudah mendapat beasiswa S2 di Malaysia. Ada, jadi memang ini banyak. Kalau tadi yang menjadi timnas tadi di Piala U berapa? Ini ya tim kesehatan ya, tim kesehatan, fisioterapi. Dia masuk di tim kesehatan, tim U itu. Jadi dia lulusan fisioterapi yang masuk di dalam tim kesehatan pada tim NAS untuk dibawa ke mana-mana kan, contohnya itu. Pak, rata-rata mereka itu begitu lulus hanya yang berwirausaha atau bekerja
atau bagaimana? Nah, ini memang menjadi PR sejujurnya ya. Jadi karena konsepnya mereka tuh banyak yang berpikiran kan kerja. Sehingga memang di dalam tracer study itu pilihannya bekerja dan tidak bekerja. Jadi hanya berpikirnya adalah apa namanya formal ya. Tapi sejak 2 tahun kemarin universitas juga menangkap yang wirausaha. Maka tadi kalau di launching websitenya Evika, kebetulan saya bagian itu memang kita mau nangkap tidak hanya yang kerja formal maupun yang tidak formal. Nah, ikatan tadi ada ikatan IKA ya, ikatan alumni FIK yang kita bikin mulai tahun 2022 itu. Yang mulai itu pada prinsipnya itu menghidupkan ikatan alumni, kemudian database alumni kita tangkap. Nah, yang mengisi itu memang dari alumni-alumni yang sudah yang database-nya kita tangkap, baik itu bekerja formal, wirausaha maupun apapun itu, untuk memberikan wawasan pada adik-adik mereka. Nah, memang karena memang keterbatasan saat ini database belum tersistem ya, barusan tadi kita launching ya. Mas Fahmi sebagai ketua ikatan tadilah yang dia apa namanya ngontak lewat grup WA siapa yang mau dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada waktu kita Zoom itu ada yang sedang berada di Jepang. Nah, maka kan kita mau nangkap itu. Sehingga pada saatnya acara kayak gini nanti diisi oleh yang berada di ada yang perawat kerja di Jerman mau berangkat mungkin berapa bulan lagi. Nah, itu kan bisa kita tangkap tuh. Dia nggak harus datang ke sini. Dia bisa mengisi dari sana Zoom untuk memberikan semangatnya loh saya kerja di sini dan sebagainya, sehingga kan ada pandangan-pandangan nggak sempit bagi mahasiswa yang lulus bahwa mampu. Nah, itulah yang kita mau tangkap di di database ikatan alumni ini. Kalau keberadaan ikatan alumni itu seberapa efektif, Pak? Sampai saat ini keefektifannya harus sebatas memberikan semangat tiap apa namanya. Jadi ini itu masih masa masa eksistensi. Keberadaan dulu ada. Kemudian dia mengisi di berbagai pelepasan. Karena kalau pelepasan diisi oleh dosen, mahasiswanya bosan. Dosen lagi. Nah, kalau yang mengisi kakak tingkatnya yang sudah bekerja di sana, maka ini harapannya menjadi semangat. Memang harusnya saat pengisi yang akan mengisi itu harusnya minta disuruh ngirim CV dulu dalam bentuk slide gitu aja udah. Sehingga nanti ditampilkan di belakang siapakah dia, kerja di mana dan lain sebagainya, termasuk ada emailnya sehingga untuk mereka bisa kontak kan. Karena kan sejujurnya cari kerja itu kan koneksi ya. Koneksi itu bisa koneksi pertemanan, koneksi email, itu kan koneksi juga. Karena kalau ngelamar normal misalnya, saya pernah waktu lulusan dulu pertama kali lulus tahun 97 bikin lamaran jumlahnya banyak, tak kirim ya satu pun gak ada yang balik gitu. Karena kan dulu pakainya pos. Nah, sekarang kalau ada kontak kan bisa berarti siapa. Rata-rata waktu tunggunya mereka dari lulus berapa persen? Kalau di dalam tracer yang terkumpul itu 6 bulan, mereka sudah ada informasi untuk bisa bekerja. Tuntutannya 3 bulan, tapi saya lihat kami banyak 6 bulan. Rata-rata mereka ini kemudian ada yang kecakup juga ada yang melanjutkan studi itu berapa persen? Nah, itulah belum kita tangkap karena di dalam form tracer yang ada itu kebanyakan yang dicari kerjanya dulu. Karena studi dianggap tidak kerja. Belum. Tapi sebenarnya banyak yang melanjutkan kerja. Studi UNS misalnya. Tapi biasanya mahasiswa saya itu setelah setahun baru mencari rekomendasi ke saya biasanya. Untuk di UNS, kalau UNS biasanya saya UNS GM itu saya bisa dimintai tanda tangan, ya minta tanda tangan. Pengembangannya apa Pak? Yang Fakultas Kesehatan ini ke depan? Kalau yang saat ini sudah itu adalah pengembangannya
tidak hanya S1, tapi ada profesi dan S2. Kalau profesi semua sudah ada, gizi sudah ada profesinya, perawatan sudah ada, fisioterapi sudah ada, kesehatan masyarakat yang belum. Berarti pengembangannya adalah profesi kesehatan masyarakat. Kemudian S2 itu baru S2 keperawatan sudah ada, fisioterapi ada, S2 gizi dan S2 kesehatan. Tapi sepertinya Pak pimpinan universitas pengennya bukan S2 kesehatan, tapi S3 kesehatan. Nah, ini menjadi PR akan adanya S3 kesehatan yang harus di UMS ini harus akan sedang dalam proposal lah gitu lah untuk pendirian itu. Harapannya apa Pak ke depan? Harapannya apa nih Pak? Harapan fakultas ke depan. Harapan fakultas ke depan ini selain mahasiswanya tetap, artinya animonya semakin tinggi, seleksinya semakin ketat, sehingga kita bisa mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang lebih kompetitif gitu. Terus mahasiswa kita cepat lulus ya, dengan program OBE juga ada cepat lulus. Berikutnya nggak cuma lulus tapi dia profesional tadi dan cepat mendapatkan pekerjaan. Itu memang harapannya.